Pernahkah kau bertanya, siapa sebenarnya yang sedang bernafas dalam dirimu? Nafasmu bukan sekadar udara, ia adalah rahasia terdalam yang menghubungkanmu dengannya. Para wali tak sekadar hidup, mereka bernafas bersama cahayanya. Dalam diamnya mengalir zikir tanpa kata. Dalam tenangnya memancar nur yang menyentuh jiwa-jiwa yang tidur. Inilah ilmu sunyi yang hanya dikenali oleh mereka yang hadir sepenuhnya. Ilmu yang tak tertulis di kitab, tapi terukir di dada mereka yang berserah. Ilmu nafas zat bukan tentang bagaimana engkau hidup, tapi bagaimana engkau kembali. Nafas, jembatan antara diri dan zat. Bayangkan sejenak, saat engkau menarik nafas, adakah yang hadir di hatimu selain sekadar udara yang masuk ke dada? Para arif billah, mereka yang hatinya telah bercahaya oleh makrifat, tidak pernah memandang nafas hanya sebagai proses biologis. Bagi mereka, setiap tarikan dan hembusan nafas adalah titian menuju zat yang maha halus. Nafas bukan sekadar gerak tubuh, tapi jembatan yang menghubungkan makhluk kepada Sang Pencipta, jalan batin yang dilewati oleh cahayanya. Di dalam keheningan malam, di saat dunia tertidur, para wali Allah berzikir bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan nafas. Mereka tidak mengucapkan namanya dengan suara, melainkan membiarkan zatnya mengalir lewat nafas itu sendiri. Dalam keheningan itulah rahasia besar ilmu nafas zat mulai dibuka. Sebuah jalan yang tak banyak diketahui, bahkan oleh mereka yang ahli dalam ilmu syariat. Karena nafas ini, apabila disadari dengan kesadaran hakiki, akan menjadi pancaran cahaya ilahiyah yang menyinari batin seorang hamba. Ketika seseorang hidup dalam kelalaian, nafas menjadi gerak otomatis yang tak disadari. Tapi ketika kesadaran ruhani mulai tumbuh, maka setiap nafas menjadi permadani zikir. Di titik ini, nafas tidak lagi dikuasai oleh ego, melainkan dikembalikan kepada pemilik sejatinya, zat yang maha hidup. Ini bukan sekadar teori, melainkan pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan dengan keheningan hati dan penyerahan total. Para wali memulai dengan menyadari irama nafas mereka, lalu menghubungkannya dengan asmanya yang tersembunyi. Dalam diam, mereka mendengarkan bisikan jiwa, suara yang tak terdengar oleh telinga, namun menggetarkan ruh. Nafas bukan lagi sekadar alat hidup, melainkan pembuka tabir antara alam syahadah dan alam gaib. Disitulah mereka mulai menyelam lebih dalam, bukan ke dalam dunia, tapi ke dalam dirinya, dan akhirnya menemukan zat di balik dirinya sendiri. Di dalam ilmu nafas, zat yang mengalir bukan hanya udara. Yang mengalir adalah nur, cahaya suci dari zat yang menembus relung hati paling dalam. Dan hanya jiwa yang bersih, yang telah dihancurkan dari ego dan keinginan dunia, yang sanggup menampung cahaya itu. Maka tak heran jika para wali tampak biasa di mata manusia, namun dalam batinnya mereka sedang berjalan bersama Allah. Ilmu ini bukan ilmu yang bisa dicari lewat buku atau didengar dari banyak mulut. Ilmu ini turun langsung dari langit ruhani, masuk ke dada hamba-hamba pilihannya. Dan itu pun hanya ketika mereka telah siap untuk tidak lagi merasa memiliki apapun, bahkan dirinya sendiri. Karena hanya hati yang kosong dari segalanya, yang bisa diisi oleh segalanya. Itulah permulaan dari ilmu nafas zat. Sebuah langkah awal untuk mengenal bukan hanya siapa diri kita, tapi siapa yang menghembuskan nafas ke dalam diri ini sejak awal. Dan ketika itu disadari, engkau tidak akan lagi bernafas hanya untuk hidup, tetapi untuk menyatu dengan yang maha hidup. Nafas sebagai wadah nur ilahi. Dalam sunyi yang paling dalam, di antara detak jantung dan desir angin malam, ada satu gerakan halus yang terus berlangsung tanpa henti, nafas. Ia lembut, tapi menyimpan rahasia yang lebih dalam dari samudera. Bagi para wali, nafas bukan hanya penanda kehidupan jasmani, tetapi adalah tempat bersemayamnya nur ilahi. Ia adalah wadah yang disiapkan oleh Allah sendiri, agar cahayanya dapat mengalir melalui tubuh fana ini menuju dimensi hakikat. Di saat manusia awam menganggap nafas sebagai mekanisme tubuh, para arif sudah lama menjadikannya sebagai wasilah untuk mengenal zat. Dalam tiap tarikan, mereka hadir. Dalam tiap hembusan, mereka melepas. Yang dihirup bukan hanya udara, tapi limpahan kasih sayang dari Sang Maha Lembut.
Yang dilepaskan bukan hanya karbon dan udara kotor, tetapi segala ego, amarah, dan keakuan yang selama ini menutupi cahaya hati. Mereka mengerti bahwa nur tak akan tinggal di hati yang kotor. Cahaya tak pernah menyatu dengan kegelapan. Maka nafas digunakan bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi untuk menyucikan. Nafas menjadi proses spiritual, bukan sekadar fisiologis. Dan semakin seseorang sadar bahwa nafasnya adalah milik Allah, semakin ia menjaga kesuciannya, baik secara jasad maupun batin. Ilmu nafas zat adalah jalan yang sunyi, tak banyak yang tahu, tak banyak pula yang sanggup menempuh. Karena untuk menjadikan nafas sebagai tempat mengalirnya nur, seseorang harus lebih dahulu membersihkan cawan dirinya dari semua kebisingan dunia. Nafas yang masih diliputi amarah, ambisi, atau kebanggaan diri tak akan pernah bisa menjadi saluran nur yang murni. Karena nur itu turun hanya kepada hati yang tunduk, kepada jiwa yang berserah total. Para wali menjaga nafasnya seolah menjaga harta paling berharga. Mereka tidak bernafas sembarangan. Dalam zikir mereka, bahkan dalam diam mereka, setiap nafas adalah zikir tanpa kata. Seperti hembusan kasih Tuhan kepada makhluknya, begitu pula nafas mereka mengalir, penuh kelembutan, penuh kedamaian. Karena itulah, keberadaan mereka seringkali menenteramkan tanpa kata-kata. Cukup dengan hadir di dekat mereka, jiwa yang gelisah bisa tenang. Itulah efek dari nafas yang telah menjadi wadah nur. Namun, untuk sampai pada makam itu, seseorang harus menempuh perjalanan panjang. Nafas yang selama ini liar dan tak sadar harus dijinakkan, harus dipenuhi kesadaran, harus dilatih agar selaras dengan nama-namanya. Bukan sekadar mengatur tempo, tapi mengarahkan niatnya. Sebab nur tidak datang kepada tubuh, melainkan kepada niat. Dan nafas adalah perahu niat yang akan membawa seseorang menuju lautan kehadirannya. Pada akhirnya ilmu ini bukan tentang teknik pernafasan atau latihan semata. Ini tentang hadirnya Allah dalam setiap hela nafas. Ini tentang meleburnya diri dalam aliran zat yang maha hadir. Sehingga tidak ada lagi aku yang bernafas, tapi hanya Dia yang menghembuskan hidup. Maka dari itu, para wali tidak pernah merasa memiliki nafas mereka sendiri. Mereka hanya menjaga amanah karena mereka tahu setiap hembusan adalah miliknya. Dan tugas mereka hanyalah menjaga saluran itu tetap suci, tetap mengalirkan nur tanpa halangan. Nafas para wali, lautan zikir yang tak pernah terputus. Di dalam dunia ruhani, ada sesuatu yang tidak pernah putus. Bahkan ketika mulut terdiam, bahkan ketika tubuh tertidur. Itulah zikir nafas. Para wali telah sampai pada makam di mana nafas mereka menjadi lautan zikir yang tak pernah berhenti. Tak perlu lagi lisan, tak perlu lagi lafaz. Karena setiap tarikan dan hembusan adalah asma Allah yang hidup di dalam tubuh mereka. Nafas mereka telah bersatu dengan kehadirannya. Dan itulah mengapa keberadaan mereka membawa getaran, walau tak mengucap sepatah kata. Manusia biasa berzikir di waktu-waktu tertentu, namun wali Allah berzikir dengan seluruh wujudnya. Bahkan saat tidur pun, ruh mereka tidak pernah terlepas dari pengingatan. Karena zikir mereka tidak dilakukan, tapi menjadi bagian dari nafas, menjadi denyut dari jantung, menjadi gerak dari jiwa. Inilah zikir nafas, zikir yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan itu sendiri. Dan hanya mereka yang telah melepaskan dirinya, yang bisa mencapai tingkatan ini. Ilmu nafas zat tidak datang melalui belajar kata demi kata. Ia datang saat seorang hamba telah hancur dirinya, hingga yang tinggal hanyalah zat yang menghidupkan. Di saat itu, nafasnya bukan lagi milik dirinya, tapi menjadi saluran cahaya bagi seluruh semesta. Dalam keheningan nafasnya, mengalir rahmat. Dalam setiap embusan halusnya, tersimpan rahasia kebangkitan jiwa-jiwa yang tidur. Ia tidak banyak bicara, karena nafasnya telah lebih fasih daripada lisannya. Orang awam mengira para wali itu seperti manusia biasa, makan, tidur, berjalan, berbicara. Tapi mereka tidak tahu bahwa dalam setiap langkahnya, para wali sedang membawa zikir. Nafas mereka memeluk bumi dengan kelembutan langit. Mereka menjadi pancaran ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Bahkan hewan pun tunduk pada mereka karena alam mengenali zikir yang mengalir dalam tiap nafas mereka. Alam tak pernah salah mengenali siapa yang benar-benar dekat dengannya.
Namun jalan menuju makam ini sangat berat. Nafas kita harus dilatih dalam diam. Bukan dengan paksaan, tapi dengan cinta dan ketundukan. Nafas yang dipenuhi syak, was-was, dan keluh kesah belum bisa menjadi zikir. Nafas itu masih milik ego, belum menjadi milik Allah. Maka seseorang harus memulai dari penyucian hati, membersihkan niat, menata batin, mengosongkan segala bentuk pengharapan kepada selainnya, hingga nafas menjadi ringan, hingga zikir mengalir tanpa beban. Itulah proses pembentukan nafas para wali. Zikir nafas bukan hanya tentang menyebut hu atau Allah dalam hati setiap tarikan dan hembusan. Lebih dari itu, ia tentang kehadiran. Setiap nafas disadari dengan kesadaran bahwa aku tidak ada, hanya Dia yang ada. Maka tidak ada lagi batas antara hamba dan Tuhannya. Nafas menjadi perantara untuk lenyapnya segala keterpisahan. Dan dalam kefanaan itulah seseorang akan menemukan dirinya benar-benar hidup, bukan karena tubuhnya bergerak, tetapi karena zat sedang bernapas dalam dirinya. Dan ketika nafas sudah menyatu dengan zikir, maka segala amalnya menjadi amal ilahi. Ia tidak lagi bergerak dari keinginan pribadi, ia digerakkan oleh kehendak yang lebih tinggi. Inilah makam kehambaan yang sejati. Nafas bukan lagi sekadar hidup, tapi menjadi jalan pulang. Dan para wali telah pulang, bahkan saat mereka masih di dunia. Karena mereka hidup bukan dengan tubuh, tapi dengan cahayanya. Rahasia nafas dalam keheningan jiwa. Tidak semua nafas terdengar. Nafas para wali begitu halus, nyaris tak terasa. Tapi justru dalam kehalusan itulah mengalir kekuatan yang tak bisa ditandingi oleh kata-kata. Dalam keheningan nafas mereka bersemayam rahasia zat yang maha halus, latif. Mereka tidak menghembuskan kebisingan dunia, tapi menghembuskan kelembutan ruhani. Nafas menjadi jendela sunyi, tempat di mana rahasia Tuhan dibisikkan kepada hamba yang terjaga. Ketika jiwa masih gelisah, nafas pun kasar. Ketika hati masih penuh lintasan dunia, nafas tak mampu menjadi tempat persinggahan nur. Tapi saat hati telah hening, ketika batin telah luruh dalam pasrah, maka nafas mulai berubah. Ia melambat, lalu menyatu dengan kedalaman. Ia tidak lagi milik jasad, tapi menjadi hembusan ruh. Inilah yang disebut para arif sebagai nafas yang suci, yang tidak sekadar membawa udara, tapi membawa cahaya kebenaran. Dalam keheningan nafas, para wali mendengar bisikan yang tak bisa dijangkau oleh telinga. Mereka mendengar sabda batin, suara dari zat yang tak bersuara. Karena hakikatnya, suara Tuhan tidak datang dari luar, tapi muncul dari dalam yang terdalam. Ia muncul saat hati telah cukup bersih untuk menangkapnya. Dan nafas menjadi alat pendengarannya. Bukan dengan telinga, tapi dengan ruh. Para wali tidak hanya mendengar, mereka merasakan. Nafas menjadi rasa, nafas menjadi kedekatan. Setiap tarikan menjadi pelukan ilahi. Setiap hembusan menjadi pelepasan terhadap dunia. Mereka hidup dalam napas yang tak pernah kosong darinya. Bahkan dalam keheningan, mereka tidak pernah merasa sendiri. Karena setiap detik, setiap hela, ada hadirat yang menyertai mereka tanpa jeda. Itulah sebabnya hati mereka tenang, meski dunia berguncang. Karena mereka bernafas dalam lautan zat, bukan dalam gelombang dunia. Bagi mereka, keheningan bukan kebisuan. Keheningan adalah percakapan suci, sebuah pertemuan yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Karena ketika Allah berbicara melalui nafas, seluruh semesta menjadi saksi, tapi tak satu pun tahu. Inilah maqam rahasia, di mana seorang hamba telah masuk ke dalam ruang sunyi jiwa, tempat ia hanya berdua dengan Rabb-Nya. Tidak ada nama, tidak ada suara, hanya ada rasa. Dan rasa itulah yang menjadi zikir yang sesungguhnya. Jalan ini tidak mudah, sebab untuk mencapai keheningan, seseorang harus berani menanggalkan segalanya. Ia harus berani hening dari amarah, dari luka, dari pengharapan selainnya. Ia harus berani melepas segala keinginan, termasuk keinginan untuk mengerti. Karena keheningan nafas hanya bisa ditempuh oleh jiwa yang telah rela untuk tidak tahu, tidak punya, dan tidak menjadi siapa-siapa. Hanya dengan itu, rahasia nafas dalam keheningan bisa terbuka. Dan ketika rahasia itu terbuka, maka seluruh hidup menjadi ibadah. Nafas menjadi zikir,
Keheningan menjadi penghubung, dan jiwa pun tidak lagi terpisah. Ia menjadi bagian dari cahaya yang tak pernah padam. Nafas pun tidak lagi tentang hidup, tapi tentang kembali, tentang menyatu, tentang mengalir dalam kehendaknya, hingga tak tersisa sedikit pun ruang bagi kehendak diri. Nafas sebagai ladang penyerahan. Di titik terdalam perjalanan ruhani, para pencari menemukan satu kenyataan, bahwa nafas bukan miliknya. Nafas hanyalah titipan dari Zat yang Maha Memberi. Ia datang tanpa bisa ditolak dan pergi tanpa bisa dicegah. Dan disitulah letak rahasia besar ilmu nafas Zat, bahwa melalui nafas, seseorang belajar untuk menyerah. Menyerah sepenuhnya kepada kehendaknya, sebagaimana nafas datang dan pergi tanpa bisa dipaksakan. Ini bukan bentuk kelemahan, justru inilah kekuatan sejati, kekuatan dalam ketundukan. Para wali tidak menggunakan nafasnya untuk memaksakan kehendak. Mereka tidak mengatur dunia dengan keinginan. Mereka mengalir bersama takdir, dan nafas mereka menjadi saksi penyerahan itu. Setiap tarikan adalah penerimaan. Setiap hembusan adalah pelepasan. Mereka hidup dalam siklus ilahiyah, mengikuti irama semesta yang ditabuh oleh tangannya sendiri. Dan karena itu, mereka tidak pernah gelisah, sebab nafas mereka selalu berdamai dengan apapun yang Allah kehendaki. Penyerahan dalam nafas bukanlah kepasrahan pasif. Ia adalah kesadaran aktif, kesadaran bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengannya. Dan ketika seseorang mulai menyadari ini dalam setiap nafasnya, maka seluruh hidupnya berubah. Ia tidak lagi bereaksi dari ego, tapi merespons dari ketundukan. Ia tidak lagi melawan gelombang kehidupan, tapi mengarungi dengan kelembutan. Inilah yang membuat para wali tampak tenang dalam badai dan kuat dalam ujian, karena mereka tidak bernapas untuk bertahan hidup. Mereka bernapas untuk menyerahkan hidup. Setiap detik yang berlalu, setiap udara yang masuk ke paru-paru adalah pelajaran tentang fana. Dan nafas adalah guru yang paling sabar. Ia tidak pernah memaksa. Ia hanya mengalir dan mengajarkan kepada siapa saja yang bersedia mendengarkan, bahwa hidup ini bukan untuk dikendalikan, tapi untuk diserahkan. Dan dari penyerahan itulah lahir cahaya yang sebenar-benarnya. Cahaya yang tidak datang dari diri sendiri, tetapi dari Zat yang senantiasa menghidupkan. Dalam makam ini, para wali menjadikan nafas sebagai bentuk ibadah paling sunyi. Bukan dalam bentuk ritual lahiriah, tapi dalam bentuk perasaan terdalam. Saat mereka bernafas, mereka tidak sekadar hidup. Mereka sedang menyatakan, "Aku ridha ya Allah, dengan apapun yang Engkau tetapkan." Dan dalam ridha itu, lahirlah cahaya. Sebuah nur yang tidak hanya menerangi dirinya, tetapi memancar kepada siapa saja yang berada di sekitarnya. Karena ruh yang telah ridha adalah ruh yang memantulkan wajah ilahi. Namun untuk mencapai penyerahan semacam ini, seseorang harus melalui penghancuran ego yang panjang. Nafas yang keras kepala, yang dipenuhi oleh hasrat dan keinginan dunia, harus dilunakkan. Ia harus ditempa dalam doa, dalam zikir, dalam keheningan. Ia harus dipasrahkan secara sadar, hingga tidak ada lagi keinginan untuk mengatur hidup sendiri. Dan ketika keinginan itu sirna, maka nafas pun menjadi suci, menjadi saluran antara bumi dan langit, menjadi ladang tempat Zat menaburkan benih rahmatnya. Pada akhirnya ilmu nafas Zat tidak mengajarkan bagaimana menguasai nafas, tapi bagaimana menyerahkan nafas. Karena hanya dalam penyerahan, seseorang benar-benar hidup dalam kehendaknya. Dan ketika hidup telah menjadi bagian dari kehendaknya, maka tidak ada lagi yang bisa mengguncang jiwa. Karena ia telah menyatu dengan aliran takdir yang paling halus. Hembusan kasihnya yang terus-menerus dari awal hingga akhir nafas terakhir. Nafas dan kehadiran ilahi dalam sekejap rasa. Di antara semua gerak tubuh, nafas adalah yang paling dekat dengan detik ini, dengan kekinian. Ia tak pernah berada di masa lalu, tak bisa disimpan untuk esok hari. Ia selalu sekarang. Disinilah rahasia besar yang diselami oleh para wali, bahwa siapa yang hadir sepenuhnya dalam nafasnya, sedang hadir dalam hadiratnya. Karena Allah tidak menunggu di masa lalu dan tidak menunggu di masa depan. Dia hadir di sini, sekarang.
Para arif tidak sekadar menarik nafas lalu lupa. Mereka menapaki setiap helaan dengan kesadaran penuh. Mereka tidak menjadikan nafas sebagai alat hidup jasmani saja, melainkan sebagai pintu untuk menyadari kehadirannya yang tak pernah absen. Sebab siapa yang sadar akan nafasnya dengan sebenar-benarnya sadar, niscaya akan sadar bahwa ada yang mengalirkan, ada yang menghembuskan, dan dari sanalah pertemuan spiritual itu bermula. Nafas menjadi saksi bahwa Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Tapi yang menjauh bukan dia, yang menjauh adalah perhatian manusia yang sibuk keluar. Maka para wali mengembalikan kesadaran itu lewat nafas. Setiap detik diolah menjadi ladang zikir. Setiap momen diubah menjadi perjamuan batin. Tidak ada yang terbuang. Bahkan detik yang tampaknya kosong pun menjadi penuh oleh kehadirannya jika diselami dengan nafas yang sadar. Inilah jalan kembali yang paling halus. Tanpa harus pergi jauh, tanpa perlu menunggu waktu khusus. Karena Allah tidak menunggu waktu. Dia ada bersama hambanya yang hadir, dan nafas adalah kendaraan menuju kehadiran itu. Maka bagi para wali, zikir nafas bukan hanya zikir lisan yang disisipkan dalam tarikan dan hembusan. Ia adalah cara hidup. Ia adalah cara memuliakan setiap detik sebagai kesempatan untuk bersamanya. Namun menghadirkan diri dalam nafas bukanlah perkara mudah. Jiwa manusia telah terbiasa mengembara. Pikiran suka melompat antara kenangan dan harapan. Maka proses menghadirkan nafas adalah jihad tersendiri, jihad yang sunyi. Para wali menundukkan pikirannya bukan dengan menekan, tapi dengan mengingat. Mereka kembalikan kesadarannya dengan lembut, seperti ibu yang memanggil anak kecil untuk pulang. Mari kembali ke sini, ke nafas ini, karena disinilah Tuhan menunggumu. Ketika seseorang telah mampu hadir dalam nafas, maka ia tidak lagi menunggu momen-momen besar untuk merasa dekat dengan Tuhan. Ia tidak perlu menunggu waktu salat, waktu zikir, atau malam-malam tertentu. Karena setiap saat adalah tempat suci. Setiap nafas adalah karpet tempat ia sujud. Setiap detik adalah undangan untuk kembali. Ia hidup dalam keintiman yang terus-menerus, bukan sesekali. Dan dalam keintiman itu, ia merasa cukup, bahkan saat tak memiliki apa-apa. Begitulah para wali hidup. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak dikuasai oleh waktu. Karena mereka telah menyatu dengan arus kehadiran. Nafas mereka menjadi gerbang sunyi tempat ruh bertemu zatnya. Mereka tidak mencari Tuhan karena mereka tidak pernah merasa jauh darinya. Mereka hanya menjaga satu hal, jangan sampai lupa. Dan nafas menjadi alarm suci, pengingat bahwa Tuhan sedang memelukmu, bahkan saat engkau lupa diri. Nafas dan fana dalam kehadirannya. Pada titik tertentu dalam perjalanan ruhani, seorang hamba tidak hanya hadir bersama nafasnya, ia mulai lenyap di dalamnya. Bukan lagi sekadar menyadari tarikan dan hembusan, tapi larut, lebur, hingga tak tersisa batas antara dirinya dan dia. Inilah yang disebut para arif dengan istilah fana. Lenyapnya diri dalam kehadirannya, bukan dengan kematian jasad, tapi dengan kematian ego. Dan nafas adalah pintu rahasia menuju keadaan suci ini. Fana tidak bisa dipaksakan. Ia tidak datang karena kehendak diri, tetapi karena kelembutannya yang mengizinkan. Para wali tidak mengejarnya dengan ambisi, justru mereka sampai kepadanya dengan kerendahan hati dan cinta yang tak berujung. Dan nafas mereka yang sejak lama telah dipasrahkan kepada zat, akhirnya menjadi jalan fana yang tidak disadari. Di saat seluruh dunia terasa jauh dan hanya hadiratnya yang terasa dekat, saat itulah fana menyapa. Nafas fana adalah nafas yang tidak lagi menyimpan aku. Ketika seorang wali bernafas, yang terasa bukan lagi aku sedang bernafas, yang terasa adalah Allah sedang menghidupkan. Tarikan nafas menjadi tarikan dari zat, hembusan menjadi pancaran dari kehendaknya. Tidak ada perasaan memiliki, tidak ada keinginan mengatur. Semuanya menjadi satu dalam kehendak yang tunggal. Inilah yang membuat mereka tampak tenang meski berada di tengah badai. Karena mereka tak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Fana dalam nafas bukan berarti tidak sadar. Justru sebaliknya, itulah kesadaran tertinggi di mana seorang hamba menyadari bahwa tidak ada satupun dari dirinya yang benar-benar miliknya. Nafas, tubuh, bahkan pikiran, semua hanyalah pinjaman. Dan karena itu ia tidak lagi mempertahankan apa-apa. Ia menjadi jernih,
menjadi kosong, menjadi bening, hingga zat bisa bercermin dalam dirinya tanpa halangan. Itulah makna hakiki dari insan kamil. Manusia sempurna yang telah menjadi cermin bagi Sang Pencipta. Namun perjalanan menuju fana melalui nafas adalah jalan yang panjang. Banyak penghalang. Ego selalu ingin mempertahankan identitas. Pikiran selalu ingin memiliki kendali. Nafsu selalu ingin diakui. Maka para wali menundukkan semuanya dengan kesabaran. Mereka zikir dalam nafas, diam dalam nafas, menyerah dalam nafas, hingga perlahan yang kasar menjadi lembut, yang keras menjadi hancur, dan yang egois menjadi luluh. Nafas mereka tidak lagi membawa identitas, tapi membawa kesucian. Dalam makam fana, tidak ada lagi rasa aku yang dekat dengan Tuhan. Yang ada hanya Tuhan yang senantiasa hadir. Bahkan rasa ingin dekat pun sudah lenyap, karena kedekatan itu sudah menjadi hakikat. Nafas bukan lagi sarana, tapi menjadi bagian dari zat itu sendiri. Hamba tidak lagi merasa sedang bernafas, karena seluruh eksistensinya telah menjadi hembusannya. Seperti daun yang ikut dalam angin, seperti ombak yang larut dalam samudra. Dan saat seseorang mencapai fana dalam nafas, maka tidak ada lagi jarak antara dirinya dan apapun. Ia tidak merasa lebih dari siapapun, tidak merasa lebih tahu, lebih suci, atau lebih dekat. Ia hidup dalam kesetaraan rohani, karena ia tahu bukan dirinya yang istimewa, tetapi zat yang mengalir dalam dirinya itulah yang maha segalanya. Ia menjadi seperti udara, tak terlihat, tak disanjung, tapi menghidupkan. Dan dalam ketidakmenonjolan itulah cahayanya memancar paling terang. Nafas sebagai jembatan antara langit dan bumi. Dalam keheningan nafas, para wali menemukan satu kenyataan agung, bahwa tubuh manusia adalah titik temu antara langit dan bumi. Dan nafas yang terus mengalir tanpa henti adalah jembatan penghubungnya. Ia membawa ruhani ke dalam jasmani, dan mengangkat jasmani ke dalam kesadaran ruhani. Ia adalah perlintasan cahaya dan tanah antara dunia fana dan dunia baka. Maka tak heran jika para wali menjaga nafasnya seolah menjaga gerbang rahasia menuju alam ketuhanan. Allah menciptakan manusia dari tanah, tapi ia juga meniupkan ruhnya ke dalam tubuh yang hina itu. Nafas adalah tanda bahwa dua unsur itu masih menyatu. Tanpa nafas, tubuh kembali menjadi tanah. Tanpa kesadaran dalam nafas, ruh pun tertidur. Maka ketika seorang hamba mulai menyadari nafasnya sebagai jembatan, ia tidak hanya bernafas untuk hidup, ia bernafas untuk menyatukan. Ia menjadi utusan bumi yang membawa pesan dari langit, dan menjadi utusan langit yang menyentuh bumi dengan kasih. Para wali tidak memisahkan kehidupan dunia dan akhirat, karena bagi mereka, keduanya terhubung dalam satu tarikan nafas. Mereka makan, berjalan, bekerja, berinteraksi. Namun semua itu dilakukan dalam kesadaran nafas, kesadaran bahwa setiap helaan adalah lintasan antara dua alam. Mereka hidup di dunia dengan jasad, tapi ruh mereka senantiasa menatap ke langit. Dan nafas mereka adalah tangga ruhani yang terus menghubungkan keduanya. Nafas yang disucikan menjadi tempat turun naiknya rahmat. Dalam setiap tarikan, seorang wali menerima limpahan dari alam tinggi, ilham, ketenangan, rasa kasih, pengampunan. Dan dalam setiap hembusan, ia menyalurkan kembali ke bumi, melalui senyumnya, nasihatnya, diamnya, bahkan lewat kehadirannya yang membawa keteduhan. Maka mereka bukan sekadar makhluk yang hidup, mereka menjadi perpanjangan dari kehendaknya di muka bumi. Namun untuk menjadi jembatan itu, seseorang harus kokoh di dua sisi. Ia tidak boleh larut sepenuhnya dalam langit hingga lupa pada bumi, juga tidak boleh tenggelam dalam bumi hingga buta pada langit. Maka para wali menjaga keseimbangan. Mereka hidup di tengah manusia, namun hati mereka senantiasa terpaut kepadanya. Mereka hadir di dunia, tapi ruh mereka tak pernah terlepas dari hadirat ilahi. Nafas menjadi tali yang terus mengikat keduanya, agar tidak terputus. Seseorang yang telah menjadikan nafasnya sebagai jembatan akan menemukan bahwa kehidupan ini tidak terpisah-pisah. Tidak ada dikotomi antara spiritual dan duniawi. Setiap momen, setiap interaksi, setiap pekerjaan bisa menjadi bagian dari zikir jika dilakukan dalam kesadaran nafas. Maka hidup tidak lagi perlu dikejar, ia cukup dijalani dengan penuh kehadiran. Karena dalam kehadiran itulah
Zat menunjukkan wujudnya secara halus namun nyata. Dan ketika nafas telah menjadi jembatan langit dan bumi, maka manusia pun kembali kepada fitrahnya, sebagai khalifah, sebagai penjaga keseimbangan. Ia menjadi cermin dari harmoni yang dikehendaki Tuhan. Ia menjadi pelayan, bukan penguasa. Ia menjadi penyalur, bukan pemilik. Dan dalam kesadaran itu, hidup menjadi ibadah yang tak terputus. Karena setiap nafas, setiap detik, adalah perjalanan pulang dari bumi menuju langit dan kembali membawa rahmatnya turun ke bumi. Nafas sebagai cahaya yang menyembuhkan. Nafas bukan sekadar alat untuk hidup. Bagi para wali, nafas adalah pancaran cahaya yang bisa menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi lebih dalam, menyembuhkan luka jiwa, membersihkan kekeruhan batin, dan menenangkan badai dalam hati. Karena nafas yang telah dipenuhi kesadaran zat akan membawa serta nur yang mengalir langsung dari sumber segala kehidupan. Ia menjadi hembusan rahmat yang tak kasat mata, tapi dirasakan oleh siapapun yang terbuka hatinya. Para wali telah lama mengetahui bahwa luka batin tak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Bahkan doa yang paling fasih pun kadang tak mampu menembus kabut hati yang pekat. Tapi nafas yang telah dibersihkan, yang telah menjadi kendaraan ruhani, mampu menyentuh yang tak tersentuh. Ketika seorang wali duduk diam, namun nafasnya mengalir dalam kehadiran Allah, maka ruang di sekitarnya pun menjadi terang. Jiwa-jiwa yang gelisah akan mulai tenang. Hati yang keras perlahan melunak. Bukan karena mereka bicara, tetapi karena mereka bernapas dalam cahaya. Nafas yang membawa penyembuhan adalah nafas yang telah keluar dari genggaman ego. Ia tidak lagi membawa kepentingan pribadi. Ia telah menjadi wadah. Wadah dari kasih sayang ilahi yang mengalir tanpa memilih, tanpa menghakimi. Para wali bernafas dengan kasih, dan karena itu, nafas mereka menjadi penawar. Setiap helaan adalah doa tanpa suara, setiap hembusan adalah pelukan yang tak tampak. Mereka menyembuhkan bukan dengan tangan, tapi dengan kehadiran, karena kehadiran mereka adalah perpanjangan dari kehadirannya. Namun nafas penyembuh tidak datang begitu saja. Ia harus ditempa dalam kesabaran, harus digembleng dalam zikir. Nafas yang masih membawa kemarahan, kebencian, atau rasa ingin menonjolkan diri tidak akan mampu menyembuhkan siapapun. Justru ia bisa menjadi racun batin yang halus. Maka para pencari sebelum mampu menjadi saluran cahaya bagi orang lain, harus lebih dulu membersihkan dirinya sendiri. Menyembuhkan dirinya dari keterikatan dunia, dari luka masa lalu, dari kebisingan pikiran. Pembersihan ini terjadi dalam kesunyian, dalam keheningan zikir yang dilakukan bersamaan dengan nafas. Setiap malam yang dilalui dalam tadabbur, setiap tarikan nafas yang disertai dengan rasa tunduk, akan meluruhkan satu demi satu belenggu batin. Dan ketika jiwa mulai jernih, maka nur pun mulai mengalir. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dirancang. Ia hanya akan hadir ketika hati telah menjadi cermin yang bersih dari kabut kepentingan diri. Bagi para wali, menyembuhkan orang lain bukan tugas utama. Mereka tidak mengejar peran sebagai penyembuh. Tapi karena nafas mereka telah dipenuhi oleh zat, maka penyembuhan itu terjadi dengan sendirinya. Bukan dari mereka, tapi melalui mereka. Mereka hanya menjadi alat, bukan pelaku. Dan karena itu, mereka tidak pernah membanggakan kemampuan tersebut. Justru mereka semakin rendah hati karena mereka tahu itu semua hanyalah titipan dari Yang Maha Menyembuhkan. Nafas sebagai cahaya penyembuh adalah anugerah bagi mereka yang telah tunduk sepenuhnya. Bagi mereka yang hidup bukan untuk menjadi sesuatu, tetapi untuk menjadi saluran dari segala sesuatu. Dan saat itu tercapai, maka hadirlah manusia yang tidak hanya hidup dalam kesucian, tapi juga membawa kesembuhan bagi siapapun yang disentuh oleh kehadirannya. Ia menjadi seperti udara, tak terlihat, tak terdengar, tapi mutlak diperlukan oleh setiap makhluk. Dan dalam keheningan nafasnya mengalir rahmat yang tak pernah putus. Nafas terakhir kembali ke pangkuan zat. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Namun bagi para wali, kematian bukan akhir, ia adalah pulang. Dan nafas terakhir bukan sekadar detik berpulangnya tubuh kepada tanah,
tapi titik puncak kembalinya ruh kepada zat yang selama ini mereka rindukan. Bagi mereka yang telah hidup dalam kesadaran nafas, nafas terakhir adalah pertemuan. Ia bukan ditakuti, tapi dinanti, karena di saat itu, tabir antara makhluk dan Khalik disingkap sepenuhnya. Seseorang yang menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran nafas akan meninggalkan dunia dengan kelembutan. Tidak ada perlawanan, tidak ada kegelisahan. Nafas terakhirnya bukan nafas penuh kepanikan, tapi nafas yang menyerah dengan tenang ke dalam pelukan sang pemilik. Ia tidak merasa kehilangan apapun, karena sepanjang hidupnya ia sudah belajar untuk tidak menggenggam. Ia tidak merasa meninggalkan siapapun, karena ruhnya telah lama berjalan bersama cahayanya. Dalam tradisi para arif, ada yang disebut nafasul akhirah, nafas yang mengakhiri kehidupan fana dan memulai kehidupan hakiki. Nafas ini bukan sekadar pelepasan ruh, tapi pengembalian segala sesuatu kepada tempat asalnya. Nafas itu membawa kembali niat, amal, cinta, zikir, dan segala yang pernah disemaikan selama hidup. Dan hanya mereka yang telah menjadikan nafas sebagai tempat zikir, yang akan menghembuskan nafas terakhir dengan zikir pula. Tidak dengan lisan, tapi dengan batin yang telah melebur dalam namanya. Para wali telah lama mempersiapkan nafas itu, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rindu. Karena mereka tahu, hidup ini hanya pinjaman, dan nafas adalah pengingat bahwa setiap detik adalah langkah menuju pertemuan. Mereka menjaga nafasnya siang dan malam, tidak untuk memperpanjang hidup, tapi untuk memperdalam makna hidup. Mereka tidak mengukur hidup dari jumlah nafas yang dihela, tapi dari seberapa banyak nafas yang diisi dengan kehadirannya. Ketika waktu itu tiba, saat nafas terakhir meninggalkan dada, seluruh semesta menjadi saksi. Bumi bersaksi bahwa ia pernah diinjak oleh seorang yang jernih hatinya. Langit bersaksi bahwa ia pernah menurunkan rahmat melalui jiwa yang menjadi salurannya. Dan para malaikat pun bersaksi bahwa hamba ini telah menjaga amanah nafasnya dengan suci. Maka ia pun dijemput, bukan dengan teriakan, tapi dengan kelembutan cahaya yang telah lama ia kenali di dalam diam. Dan saat nafas terakhir itu terhembus, dunia diam, namun ruhnya mulai bernyanyi. Karena baginya, kematian adalah permulaan kehidupan yang sebenar-benarnya. Nafas yang terakhir itu bukan kehilangan, melainkan pertemuan yang selama ini dinanti. Ia kembali, bukan dalam kehampaan, tapi dalam pelukan zat yang tak pernah berjarak. Dan segala kesadaran yang pernah ia bangun di dunia, kini menyatu dalam satu keutuhan hakiki. Wahai jiwa yang sedang mendengar ini, renungkanlah, nafasmu hari ini bukan hanya tanda bahwa engkau hidup. Ia adalah pesan, isyarat, sekaligus pengingat bahwa setiap helaan adalah peluang dan setiap hembusan adalah penyerahan. Di balik nafas yang terus mengalir, ada zat yang selalu bersamamu, bahkan saat engkau merasa sendirian. Para wali tidak mendapatkan cahaya dalam sekejap. Mereka meniti sunyi nafasnya dalam keheningan panjang, menapaki malam demi malam dalam zikir yang tak bersuara, hingga nafas mereka tak lagi sekadar milik tubuh, tapi menjadi miliknya. Mereka tidak berbicara banyak, tapi nafas mereka berbicara dengan semesta. Dan semesta pun mengenali mereka sebagai kekasih yang pulang dengan damai. Jangan tunggu usia tua, jangan tunggu kematian mendekat. Mulailah dari satu nafas yang engkau sadari. Tariklah dengan rasa syukur, hembuskanlah dengan kerelaan. Ucapkan dalam diam, engkaulah yang menghidupkan, engkaulah yang kusebut dalam setiap helaanku. Maka engkau akan merasakan bahwa hidup ini tidak jauh darinya. Bahkan ia lebih dekat dari nafas yang kini sedang mengalir dalam tubuhmu.